Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal adik-adik semuanya, adik-adik kelas 5. Perkenalkan, nama kakak Wildan Ahmad Fauzi, kakak dari Universitas Ahmad Dahlan atau UAD. Pada kesempatan hari ini, kakak akan mengajar di kelas 5. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kenapa kita harus berdoa? Karena kita harus meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberi kelancaran dan kecerdasan buat adik-adik semuanya ya. Nah, dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Apa sih yang dinamakan dengan produksi? Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih manfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang-orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Nah, ini contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balasan jasa. Balasan jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balasan jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Setelah kakak menjelaskan tentang produksi, kita akan melanjutkan tentang konsumsi. Saat istirahat, ada teman yang jajan di kantin, adapun yang membawa makanan dari rumah. Nah, itu adalah kegiatan konsumsi ya. Adik-adik semuanya, itu termasuk kegiatan konsumsi. Nah, apa sih konsumsi itu? Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Kalau orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen ya. Adik-adik tadi yang produksi disebut dengan produsen. Nah, kalau konsumsi itu disebut dengan konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan itu dapat berupa uang ataupun waktu. Baik, yang selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi bahan makanan dan pakaian diproduksi di tempat tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Nah, distribusi adalah bahan makanan dan pakaian diproduksi di tempat tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Nah, jadi itu yang dinamakan distribusi adik-adik. Setelah adik-adik mencermati penjelasan tentang pengaruh kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekarang adik-adik diberi tugas. Tugasnya yaitu
Ada 5 tentang pengaruh kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Ayo berlatih. Tugas pertama, apa yang disebut dengan kegiatan produksi? Yang kedua, apa manfaat kegiatan produksi? Yang ketiga, apa yang disebut dengan konsumen? Yang keempat, apa manfaat kegiatan produksi? Yang kelima, apa akibat bila kegiatan distribusi tidak dilakukan? Nah, itu sama adik-adik dikerjakan di buku tugas. Nanti kalau sudah selesai, terus difoto, dikirim WA secara japri ke nomor kakak ya adik-adik semuanya. Setelah itu, kakak akan membacakan cerpen cerita pendek tentang yang berjudul Tanggung Jawab Adik. Tolong sama adik-adik semua diperhatikan ya. Nanti di akhir cerpen tersebut ada tugas. Nah, tanggung jawab adik. Sebenarnya, adik tahu dan mengerti. Setiap hari kakak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual. Mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Adik juga tahu, kakak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi, anehnya kakak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kakak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya, kakak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan adik tidak pernah merasa iri bila kakak Nina diberikan sesuatu dengan sedang dia sendiri tidak. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini, adik bersungguh-sungguh. Kak Nina sakit, berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah adik. Apa adik tidak ingin membantu ibu? Sekali ini saja, selagi kakakmu sakit, Dek. Ibu berkata dengan penuh harapan. Adik, hari ini ada ulangan, Bu. Harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat banyak belajar, jawab adik sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajahnya tampak cemberut. Ibu menarik napas panjang mendengar alasan yang diberikan oleh adik. Kalau sudah demikian, mau apa lagi? Biarlah saya sendiri saja, Bu. Rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi, seru kakak Nina dari dalam kamar. Mendengarkan suara kakak Nina, ibu lalu meninggalkan adik yang masih berwajah cemberut. Betul, kau sudah sehat, Nina. Ibu khawatir nanti malah tambah sakit, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya, lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tidak sehat, Nin? Kalau saja kau bilang selagi bapak belum berangkat, pasti bapakmu mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisik ibu. Baru terasa setelah saya mandi tadi, Bu. Mulainya tak terasa apa-apa. Mungkin sebentar lagi sembuh, Bu, jawab Nina sambil terus berpakaian. Ade berangkat bergegas, bergesa-gesa. Ada ulangan. Begitu alasan yang disampaikan untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Padahal, ia tidak langsung menuju ke sekolah, karena di sekolah pada waktu sepagi itu masih sepi. Bahkan mungkin gerbangnya belum dibuka. Dan sebenarnya pula tidak ada ulangan. Adik sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Ia tidak mau dikata-katai teman-teman seperti yang dialami Alip yang mengantarkan koran tiap pagi itu.
Hari masih pagi benar. Ade tidak tahu akan kemana tujuannya pada pagi itu. Apakah akan mampir ke rumahnya Tina atau Ninuk? Lebih baik ke rumah Yova aja. Biasanya, anak itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku bisa meluangkan waktu menunggu siang di rumahnya, pikir Ade. Tiba di rumah Yova, Ade ternyata harus menunggu lama sekali. Yova masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yova sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yova sedang mengepel lantai. Bapak Yova sedang mencuci mobil. Big Iji sedang membantu mempersiapkan makanan di dapur. Dan Ade merasa jengah menunggu di teras. Tunggu sebentar ya, Dek. Yova cuma mengajak jalan-jalan Vina, menghirup embun pagi. Tak lama lagi, dia pasti kembali. Dia juga sudah siap akan berangkat, kata Papa Yova mencoba menenteramkan kegundahan adik yang sedang menunggu itu. Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yova itu ternyata lama sekali bagi adik. Jam dinding di rumah Yova menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit. Jarumnya bergerak perlahan. Adik semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian, Bi Ici mengantar secangkir teh manis dengan ubi goreng. Kan diminum, Neng Adik, Big Ici menawarkan. Saya mau berangkat dulu, Big, jawabnya kepada Bi Ici. Lalu, kepada Papa Yova, dia pamitan sambil bergegas pergi. Terima kasih Om, saya mau berangkat saja dulu, mau mampir ke rumahnya Ninuk, Om. Ia tiba-tiba gugup. Papa Yova keheranan. Demikian pula Bi Ici. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk, semuanya bekerja, semuanya tanpa kecuali kakak Nina juga. Padahal Kak Nina sedang sakit. Karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayang kepada keluarga, Kak Nina berpayah-payah pergi mengantar kue. Padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai ada seperti ingin menangis selama perjalanan menuju ke sekolah? Hatinya begitu gundah. Ia tak jadi ke rumah Ninuk. Sekolah masih sepi. Baru beberapa anak saja yang datang. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin segera pulang, ingin segera menjenguk kakak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening. Lalu ada kendaraan yang menabrak. Hap! Kau sakit, Ade? Tiba-tiba terdengar teguran Pak Adi. Pak Adi. Ade gelagapan. Rupanya tadi ia melamun selama Pak Adi menerangkan. Pak Adi lalu menghampirinya, meraba keningnya. Ade jadi terharu. Kepalamu hangat. Pulang saja ya, nanti bertambah parah, kata Pak Adi. Ade menurut. Ia bergegas meninggalkan sekolah. Ade berjalan dengan setengah berlari agar secepat mungkin bisa tiba di rumah melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh, ia memasuki rumah. Ibu sampai keheranan melihat sikapnya. Langsung menuju ke rumah kamar Kak Nina. Dan Kak Nina terbaring di pembaringannya. Ade seperti ingin menubruk kakaknya yang sedang terbaring itu. Kak Nina jadi terheran-heran buatnya. Ada apa, Dek? Kenapa kau tiba-tiba begini? Katanya Kak Nina. Maafkan aku, Kak. Sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu. Ade langsung saja menangis. Suaranya jadi tidak jelas terdengar.
Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tak akan mengulanginya lagi. Untuk kali ini tak apa-apa, kakak maafkanmu, Dek. Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati adek, mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepanjangan. Dan keesokan harinya, Kak Nina masih sakit. Adek benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikannya kepada kakaknya. Tanpa ragu lagi, adek menjinjing keranjang kue-kue. Dengan sepeda, ia berkeliling mengantar kue-kue itu ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar. Nah, jadi itu cerpen yang sudah kakak bacakan ya adik-adik. Nah, yang selanjutnya adik-adik akan diberi tugas tentang mengenai cerpen tersebut ya. Tugasnya yaitu berdasarkan cerpen tanggung jawab adik, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang nomor 1, apa yang akan dilakukan oleh adik di saat kakaknya sedang sakit namun harus bekerja? Yang kedua, adik tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin segera pulang, ingin segera menjenguk kakak Nina. Sikap apa yang terkandung di teks tersebut? Yang ketiga, Ade melakukan kebohongan kepada kakaknya. Apa yang akan dilakukan oleh Ade kepada kakaknya? Yang keempat, bagaimana cara mencegah sikap supaya tidak melakukan hal kebohongan? Terus yang terakhir, bagaimana cara meminta maaf kepada teman? Itu adalah tugas terakhir. Nah, yang tadi itu yang tugas pertama itu kan suruh dikerjakan di buku tugas. Nah, yang tugas yang kedua ini dikerjakan juga di buku tugas, terus difoto, dikirim lewat japri ke nomor kakak ya adik-adik semuanya. Mungkin sekian dari materi hari ini yang kakak berikan. Apabila banyak salah kata ataupun materi kali ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.